Om Swastiastu. Om Awinamastu Namo Sidam. Perkenalkan, nama saya Nimade Aryani Kumalasari dengan NIM 21130111013 dari program studi S1 Pendidikan Matematika Rombel 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai revitalisasi pelaksanaan Karma Marga di saat upacara Dewayatnya di Pura Kahyangan 3 di masa pandemi COVID-19. Bali, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, diberikan kebebasan untuk menghayati dan mengamalkan serta merasakan sari atau inti ajarannya. Adapun untuk mencapai ide Sang Hyang Widi-Wasa, banyak kepercayaannya. Misalnya saja, dengan mengamalkan ajaran Catur Marga. Nah, Catur Marga berasal dari dua kata, yaitu catur dan marga. Catur yang berarti 4 dan marga berarti jalan atau cara ataupun usaha. Jadi, Catur Marga atau sering juga disebut Catur Marga Yoga berarti 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widi-Wasa. Sesungguhnya kata yoga dapat juga berarti masuk atau menyatukan diri, sehingga Catur Marga Yoga itu dapat pula diartikan 4 jalan untuk menyatukan diri dengan Tuhan untuk mencapai moksa. Keempat jalan ini memiliki nilai yang sama, namun menjadi sangat utama apabila didasari dengan kesungguhan hati dan serada yang mantap. Adapun bagian-bagian dari Catur Marga atau Catur Marga Yoga, yaitu yang pertama ada Bhakti Marga Yoga, merupakan jalan pengabdian kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa melalui cinta kasih yang luhur dan jalan mulia. Yang kedua yaitu ada Karma Marga Yoga, yang berarti jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan dan bekerja tanpa pamrih. Yang ketiga yaitu ada Jnana Marga Yoga, artinya mempersatukan jiwatman dengan paramatman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Dan yang keempat ada Raja Marga Yoga, yang berarti suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai moksa. Raja Marga Yoga mengajarkan bagaimana mengendalikan indria-indria, dauriti metal atau gejolak pikiran yang muncul dari pikiran melalui tapa, brata, yoga, dan samadhi. Adapun sloka-sloka terkait dengan Bhakti Marga dan Karma Marga untuk mencapai Tuhan, karena cara tersebut jauh lebih mudah untuk mencapai Tuhan. Yang pertama yaitu dalam Bhagavad Gita 3.19 yang berbunyi, Tasmat asakta satatam karyam karma samacara, asakto yat acaran karma param apnoti purusa. Yang artinya, oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Sebab pada hakikat bekerja atau melayani orang atau makhluk lain secara hakikat adalah karma baik untuk diri sendiri. Adalah lebih baik pula dapat menolong atau melayani daripada ditolong atau dilayani. Nah, selanjutnya yaitu ada Bhagavad Gita 3.8 yang menegaskan sebagai berikut. Nyatam kuru karma tuam karma jayo hiya karmanah sarira yatrapi caten aprasidi de akarmana. Yang artinya,
Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat. Dan bahkan tubuh pun tidak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya. Nah, adapun salah satu contoh isi Weda yang menjadi landasan filosofi ajaran karma, yaitu adalah Atharva Weda 8.1.6 yang berbunyi Udayan te purusa nayayanam jiwatum te daksatatim kronomi, yang artinya, "Oh manusia, giatlah bekerja untuk kemajuan, jangan mundur. Aku anugerahkan kekuatan dan tenaga." Di masa pandemi COVID-19 yang sudah lama berlangsung ini, perlu adanya revitalisasi pelaksanaan catur marga, apalagi karma marga. Nah, secara umum itu revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, revitalisasi merupakan proses, cara, perbuatan, menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai kegiatan kesenian tradisional diadakan dalam rangka kebudayaan lama. Pelaksanaan karma marga yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja dalam upacara dewayatnya di Pura Kahyangan 3. Pura Kahyangan 3 itu terdapat di setiap desa adat Pekraman di Bali, yang mana merupakan konsep sosial religius Trimurti Tattwa yang dicetuskan sebagai tempat suci untuk memuja 3 desa yang disebut sebagai Trimurti, yang dicetuskan dalam sebuah persamuan atau pertemuan di desa yang diikuti perwakilan sekte-sekte dan kelompok masyarakat Bali yang saat itu dipimpin oleh Empu Kuturan. Adapun Pura Kahyangan 3 itu terdiri atas, pertama, yaitu ada Pura Desa atau Pura Balai Agung, yang merupakan pura tempat berstananya Dewa Brahma yang berfungsi menciptakan alam semesta. Yang kedua yaitu ada Pura Pusah, di mana tempat bersatunya atau tempat pemujaan Dewa Wisnu dalam fungsinya sebagai Dewa pemeliharaan seluruh alam semesta. Dan yang ketiga yaitu ada Pura Dalem, sebagai tempat bersetananya atau memuja Dewa Siwa dengan wujud Dewi Durga yang berfungsi sebagai pelebur atau pralina. Nah, adapun contoh pelaksanaan karma marga saat upacara dewayatnya di Pura Kahyangan 3, khususnya pada masa pandemi COVID-19, yaitu adalah sebagai berikut. Yakni mengamalkan agama dengan berbuat dharma atau kebajikan seperti mengaturkan upakara dan sembahyang, serta merawat atau ngayah yang dilandasi dengan ikhlas dan rasa tanggung jawab, sesuai dengan ajaran karma yoga. Namun, dalam pelaksanaan tersebut tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan melaksanakannya dengan keikutsertaan orang dalam jumlah terbatas. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi meskipun masih pada masa pandemi COVID-19 ini, jangan sampai budaya kita seperti sembahyang atau mebanten dalam mengamalkan pelaksanaan karma yoga dalam upacara dewayatnya di Pura Kahyangan 3 tersebut tidak dapat dilaksanakan, apalagi sampai dilupakan. Karena seharusnya itu kita revitalisasikan sehingga kebudayaan kita tidak akan menghilang. Karena itulah perlu adanya revitalisasi untuk pelaksanaan karma yoga
dalam upacara dewayatnya di Pura Kahyangan 3, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.